Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Siddhirastu Tak Astu Swaha. Yang saya hormati Bapak Ketut Artaya, Eskom MTI, selaku dosen agama Hindu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Kadek Diki Saputra, jurusan manajemen. Di sini saya akan dalam wacana tentang bahagia itu sederhana. Apa sih bahagia itu? Karena bahagia itu adalah kita selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Walaupun kita mempunyai banyak kekayaan yang berlimpah, rumah mewah, namun kita tidak bersyukur apa yang kita miliki itu, mungkin kita tidak merasakan bahagia. Namun kita tidak memiliki apa-apa, kita tetap selalu bersyukur apa yang kita miliki, pasti kita akan merasakan bahagia itu. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau punarbawa. Namun, melalui kelahiran, pulalah manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartan Jagata Yaca Iti Dharma, yang artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan, namun melalui kelahiran pulalah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau punarbawa. Namun, melalui kelahiran pulalah manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartan Jagata Yaca Iti Dharma, yang artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan, namun melalui kelahiran pulalah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Dilahirkan menjadi manusia amat patut kita syukuri dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Saras Muniscaya Sloka 2 mengajarkan kepada kita, manusia sarwa batesu wartete wai subasube asubesu samawitam subaweswa wakrayet, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu. Demikianlah gunanya dilahirkan menjadi manusia. Oleh karena itu, kebahagiaan kita yang pertama adalah mensyukuri apa akan kelahiran kita sebagai manusia. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat bahagia? Apakah cukup hanya bersyukur apa yang kita miliki atau hidup sebagai manusia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusia haruslah berkarma. Satunya kemampuan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain itu, yaitu pemikiran. Sebagai salah satu kelebihan dan juga sekaligus kelemahan pada manusia ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Pengendalian diri dan penekangan terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan samadhi. Oleh karena itu, senantiasa pemikiran kita harus disucikan sehingga kita dapat mampu berbicara yang baik pada orang lain. Akhirnya kita akan mampu melakukan perbuatan yang jujur dan baik. Demikian untuk meningkatkan kualitas hidup kita di bumi ini. Dinyatakan bahwa dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 8, amanitwam adambitwam ahimsa santir arjawam acaryo pasanam saucam stairyam atma winigraha indriyatsu wergyam anahan kara ewaca janma mretyu jara widi duka dosanu darsanam asaktir anabiswanga putra dara grahadisu nityam ca sama citalwam istinis topa patisu mayi canaya yogena baktir awya bicarini
Wiwikta Desa Sitwam Aritar Jana Sadi Adyatma Jenana Nityadwam Natwa Jenata Darsanam Eta Jenanam Iti Proktam Ajanam Yad Ato Nitya. Yang pertama itu ada janma, yang artinya lahir ke bumi. Nah, ke bumi ini hendaknya dipahami sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki diri lahir dan batin. Kelahiran ke bumi ini sebaiknya dipahami dengan melalui perenungan berdasarkan petunjuk kitab suci dan ilmu pengetahuan. Dengan perenungan itu kita akan memperoleh wawasan hidup yang baik dan benar. Nah, dan yang kedua itu ada mrityu, yang artinya siapa saja yang lahir cepat atau lambat pasti akan mati. Kapan kita mati? Yang tahu itu hanyalah Tuhan. Mati itu sudah pasti, namun kita hendaknya harus merenungkan sejak awal agar mati kita menurut ukuran umum secara wajar. Yang ketiga itu ada jara. Jara ini umur tua. Umur tua ini adalah bukan kita berarti merenungkan umur tua di masa kita tua, melainkan kita merenungkan itu saat kita masih muda supaya kita nanti kedepannya mampu dan bisa menghadapi umur tua secara mental maupun fisik. Keempat itu ada wiadi. Wiadi adalah sakit. Semua orang pasti tidak menginginkan berharap adanya sakit, namun sakit itu pasti pernah saja singgah di dalam diri kita. Terus bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, kita diwajibkan untuk hidup sehat, makan makanan yang sehat agar nanti tuanya mampu menjalankan hidup dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang kelima ada duka, yang artinya sedih atau derita. Dimana kita hidup di dunia ini memang suka dan duka. Itu adalah konsep hidup bahagia dalam sastra suci Hindu. Bhagavad Gita Adhyaya 11 sloka 15 menyatakan bahwa sama duka suka diram, yang artinya seimbang dan tangguhlah dalam menghadapi suka dan duka. Yang keenam itu ada dosa. Dosa berasal dari kata dus, yang artinya melemahkan atau merusak. Di dunia ini pasti ada perilaku manusia yang melemahkan bahkan sampai merusak. Sehendaknya kita sebagai manusia harus merenungkan semua itu agar kita hidup di dunia ini tidak saling melemahkan dan merusak sesama orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf, pada Brahman saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.